Assalamualaikum. Sekarang kita kembali ke proyek sayap masjid minggu keempat. Sekarang ini adalah sedang persiapan untuk pengecoran balok karena kita akan menggunakan bondek, sehingga pembesiannya kita akan siapkan dahulu seperti ini. Nah, ini pakai besi 13 yang sudah dibengkokkan ujungnya. Ininya dibengkokkan buat apa? Supaya nanti ujungnya balok ini tuh mengikat ke kolom. Ini Backcastingannya menggunakan kaso 47 multiplex 9 mili dan panjangnya ini disesuaikan dengan balok. Kalau kita balokannya di 45 cm, ini diperkuat oleh kaso. Ini harus diperhatikan bahwa nanti itu kan ada koran ya di dalam sini itu. Nah, makanya ini kaso-kasonya itu harus dipastikan kuat. Kalau tidak dipastikan kuat, maka multiplex ini akan menggembung, atau paling parahnya itu multiplexnya itu akan hancur, sehingga akan terjadi kegagalan ketika ada ngecoran apabila kita ngecornya itu menggunakan pompa. Nah, itu tekannya sangat kuat, sehingga kita pastikan backcastingnya pun harus kuat menopang beban dan menopang tekanan dari si beton dan pun dari pompa beton ini. Jadi jangan sampai ini melengkung, karena akan terjadi baloknya akan ikut lengkung, si backcastingannya ini akan mengalami kelengkungan. Nah, ini yang dibikin ini untuk pembalokan. Nah, di sini ada perancah bambu, sini balok-balok, ini juga sudah, karena baloknya akan menusuk ke sini juga, dan ke sini nanti ke sini. Jadi sistemnya itu sistem beton frame, jadi akan berbentuk kubus. Jadi ada slope, ada tiang, dan lagi ada balok, dan itu harus saling mengikat. Kalau tidak mengikat itu bukan bangunan tahan gempa. Ini sudah masuk ke dalam. Nah, ini progres mengikut Pak. Ini besian yang telah dilakukan lokannya menggunakan besi 13 di atas dan di bawah 13 juga. Ini di tengah itu pinggangan. Sebenarnya tidak perlu pakai besi 13, besi 10 bisa. Nah, ini khawatirnya kita ada kurangan dalam menahan beban, kita jadi tambahkan saja. Tangan batanya sudah dipasang. Ini steger dari bambu ini agak mending nih, karena kita akan menggunakan bondek nih. Kalau kita pakai steger ini atau bambu bondek, itu sangat menghemat bambu atau scaffolding ataupun perancang. Kenapa? Karena area sininya itu tidak perlu disupport. Yang disupport adalah area balok aja, sehingga biaya dari bondek itu sebenarnya lebih murah daripada biaya menggunakan multiplex atau konvensional. Kita masih bisa jalan di antara sela-sela bambu. Kalau udah pakai multiplex, ini tuh akan rapat banget. Ini tuh akan rapat banget. No, tidak ada lagi yang celah-celah kayak gini. Semuanya akan rapat, sehingga bambunya itu akan boros sekali. Karena kita bondek di sini hanya ditopang hanya untuk balokannya sini, balokannya ke sini. Gitu. Jadi kalau metode konvensional itu ada juga yang suka menggunakan metode konvensional karena ingin diekspos. Ada juga yang beranggapan bahwa plat konvensional itu lebih kaku. Tapi kalau menurut saya, untuk efisiensi pembangunan itu lebih baik pakai bondek, dengan catatan harus di bagian dalam interior bondek itu. Jangan menggunakan bondek di area basah seperti teras, rooftop, kemudian area WC pastinya. Kenapa? Karena bondek itu sifatnya itu korosif juga. Kalau kena air, dia ketika bocor dia akan menjadikan korosif. Ya, pernah kejadian bondeknya itu malah jadi jatuh atau dia berkarat, akhirnya kopong seperti itu. Jadi bondek itu paling baik digunakan untuk area kering, jangan digunakan di area basah.
Kalau area basah pakai apa? Lebih baik pakai multiplex. Jadi kita harus kombinasikan antara multiplex dengan bondek. Area WC itu nanti pakai multiplex dan area bondek itu untuk area dalam. Keuntungannya juga nanti levelingnya akan bagus. Kalau si bondek itu dia akan ditumpangkan di balok ini, sedangkan kalau si multiplex itu dia akan rata balok ini, sehingga ada perbedaan 12 cm antara area basah dengan area kering, sehingga kita bisa main slooping, kemiringan yang bebas, sehingga WC itu bisa lebih diminimalisir resiko kebocorannya. Itu bedanya metode pakai bondek konvensional menurut pengalaman Rekanata. Seperti ini nih ya, karena ini untuk area di lantainya juga bakal ada atap lagi, jadi ini kita menggunakan bondek. Nih kita ditopang nih pakai backisting, kaso, bambu, dan juga multiplex. Kalau pakai multiplex daripada pakai papan, lebih baik multiplex. Hasilnya lebih bagus, lebih mulus, dan lebih lempeng gitu. Ingin tahu nih, kita itu ukurannya itu 5 kali 17,5. Bambunya ini kita udah beli sekitar 170 batang bambu. Ini pakai bondek. Bayangin kalau kita pakai multiplex, itu mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat lagi, bisa sampai 600 bambu kita perlukan buat perancang yang ini, buat support lantai keduanya ini. Enggak, lebih efektif menggunakan bondek. Besinya aja udah kita beli itu udah hampir di 70, udah 100-an. Besi 13, besi 10 itu udah di atas 100 batang, besi 8 udah 100 batang juga untuk satu lantai dulu ini tuh. Nanti udah termasuk fondasi, udah termasuk slope, udah termasuk ring balak, kolom praktis. Nah itu kira-kira progres dari minggu ke-4 pembangunan sayap masjid atau untuk kelas ini. Ini nih kondisinya. Nah ini tahap nanti itu akan menyambungkan ke masjid ini kan, tahap satu dulu. Nah, ini diikat nih, dan jangan lupa balok itu besinya harus ke bawah, jadi ada belokan keniknya. Ini nanti jadi sana. Oke, sekian dulu. Kalau ada yang mau didiskusikan, mau dikritik, silakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang sedang mau bangun rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.